Shalom Ibu Bapak, sahabat Terang Hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat. Kita sudah diselamatkan dalam Yesus, dan hari ini kita dapat kesempatan untuk bahas satu tema penting. Tema saya ialah makna Paskah bagi orang yang percaya. Saya baca satu ayat saja dari Yohanes 19 ayat 30. Seharusnya ayat 28 sampai 30, tapi saya baca satu ayat saja, itu ayat 30. Firman Tuhan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dikatakan setelah Yesus meminum anggur asam itu, sebenarnya Yesus tidak meminum, tapi begitu dicicipi di bibirnya, Yesus tahu itu anggur, dia tidak meminumnya. Nah, apa makna Paskah bagi kehidupan orang percaya? Yang pertama, bahwa Yesus datang untuk mati, memberikan hidupnya, memberikan segalanya yang ia punya untuk menebus kita dari dosa kita. Nah, itu cara Allah untuk menyediakan jalan untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dosa begitu merusak, tetapi Yesus datang untuk menebus kita dari keperdosaan kita. Dan itu makna yang pertama dari Paskah. Yang kedua ialah bahwa Yesus lewat kematiannya di kayu salib, dia menyediakan pengampunan dosa buat setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Dan ini sangat penting sekali. Yang ketiga ialah, siapakah yang bisa mengampuni dosa kita? Manusia tidak bisa, diri kita sendiri tidak bisa, orang tua tidak bisa. Siapa? Ini pertanyaan yang sangat esensial buat setiap orang. Nah, Yesus yang mengampuni dosa kita. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan dirinya. Tidak ada satu orang pun juga yang begitu soleh, melakukan banyak syarat agama, lalu berharap dia selamat. Tidak ada. Tetapi siapakah yang menyelamatkan kita, yang mengampuni kita dari segala dosa kita? Itu satu-satunya Yesus. Dan inilah makna Paskah yang ketiga. Makna keempat dari Paskah bagi orang percaya ialah Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Itu yang kita peringati setiap tahun, yaitu mendamaikan kita dengan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian pasal 3, maka hubungannya dengan Allah rusak. Hubungan dengan dirinya rusak, hubungan dengan sesamanya rusak, hubungan dengan alam juga rusak. Manusia memanipulasi alam, dan kemudian alam membalas, dan kemudian terjadi begitu banyak bencana. Nah, Yesus mati untuk memperdamaikan manusia dengan Allah karena dosa. Sudah rusak hubungan ini, hubungan yang saling manipulasi. Manusia memberontak kepada Allah, dan Yesus harus menjadi korban untuk pendamaian itu. Nah, itu makna yang keempat. Jadi ketika Yesus masuk ke salib, kita diingatkan kembali bahwa kita yang berdosa ini, kita yang sesat ini, kita yang hidupnya berantakan ini, diperdamaikan oleh satu korban, satu-satunya korban yang sejati, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga kecuali oleh Yesus. Dan itulah makna keempat dari Paskah. Yesus memperdamaikan diri kita dengan Allah, diri kita dengan sesama, diri kita dengan diri kita sendiri, dan diri kita dengan alam, supaya kita tidak merusak alam. Karena kalau kita merusak alam, kita akan menanggung akibatnya. Jadi Yesus mati untuk mendamaikan hubungan kita dengan Allah, sesama, diri sendiri, dan alam yang rusak. Yang kelima, penderitaan Yesus begitu mengerikan, sangat mengerikan. Bagaimana dia ditolak oleh orang-orang yang seharusnya menerima dia. Ya, Yesus katakan bahwa aku datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya menolak dia. Yesus diludahi waktu disalib itu. Dia dipukuli, dirajam, kepalanya berdarah, lambungnya ditikam, ia difitnah, diperlakukan tidak adil oleh Pilatus. Seharusnya Pilatus tidak boleh menghukum Yesus karena tidak ada satu bukti yang bisa membuat Yesus dihukum mati. Tapi Pilatus melakukan itu. Pilatus melakukan itu. Apakah itu cerminan dari pengadilan kita? Yesus dianggap penjahat, disalibkan, bahkan dianggap penyesat. Yesus dianggap kerasukan setan, bahkan gila.
Tapi dia melakukan itu. Semua pengorbanan itu tidak artinya, karena begitu mengasihi kita supaya kita beroleh jalan buat keselamatan. Saya ingin mengakhiri sesi ini dengan mengatakan begini. Hidup kita menjadi berarti ketika kita berjumpa dengan Yesus. Ketika semua tersalib buat kita, mari kita bersyukur karena ada satu korban yang agung yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus dalam sejarah untuk menebus kita dari semua kesalahan kita dan membawa kita pada pendamaian sejati dengan Allah dalam Kristus. Tuhan memberkati dan salam. Amin.